Preview. Preview. Salam sahabat-sahabat doa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah doa pengerja kita. Pada sebelumnya kita dengarkan firman Sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah pengerja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan kami masih bisa melakukan ibadah pekerja kami ya Bapa yang sebentar lagi kami mulai. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, Tuhan kami mohon Bapa kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, semua pekerja-pekerja Yayasan Sola Gracia dimanapun kami berada ya Tuhan, tapi itu bukan penghalang bagi kami ya Bapa. Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami ingin memulai ibadah pekerja kami. Ya Tuhan, Kau yang campur tangan di dalam ibadah pekerja kami, supaya ibadah pekerja kami bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya melalui ibadah pekerja kami ini, kami semua pekerja-pekerja Yayasan Sola Gracia semakin dikuatkan ya Tuhan, semakin kami kuat di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam kami menjalani pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, supaya Bapa kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami satu persatu, semua pengerja Yayasan Sola Gracia, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami puji, yang kami sembahkan kepadamu menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pengerja kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkuasa di dalam pertama pertengahan sampai akhirnya Tuhan, Engkau yang berkuasa supaya ibadah pekerja kami berjalan dengan baik. Semua penghalang-penghalang, semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami sepakat di dalam nama Yesus kami tolak semua kuasanya, tetapi kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa penuh di dalam ibadah kami. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Mari kita undang semua bagi Tuhan. Ya, kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkan
dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus
terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kemenangan akan terjadi bagi semua yang sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya kesembuhan untuk setiap sakit penyakit akan terjadi bagi kami yang sakit. Bahkan pemulihan akan terjadi bagi yang terluka. Kelepasan akan terjadi bagi yang terikat ya Bapa. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sudah membangun tahta-Mu di hati kami, bahkan di tempat kediaman kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang menjamah dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena semua ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa dengan menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab bukan karena hebat dan kuat kami untuk datang kepadamu berseru di hadapanmu. Kami tahu kami orang yang lemah dan kami orang yang berdosa, tapi kami datang kepadamu Bapa untuk membawa setiap keluh dan kesah kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, ini kami Bapa anak-anak-Mu memohon kepadamu pengampunan, sebab hanya Engkau yang sanggup memberikan kepada kami pengampunan yang sejati. Kau melihat Bapa hati kami Bapa, lihat hidup kami Bapa, bahwa bukan dengan kekuatan kami Bapa, tetapi dengan kasih-Mu kami dapat melaksanakan doa syafaat ini. Ampunkan kami Bapa, layakkan kami Bapa, sehingga kami menaikkan doa syafaat ini Bapa, tak satu pun yang terhalang oleh hambatan apapun. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu. Khususnya pada siang hari ini kami berdoa Bapa untuk tim gugus depan. Biarlah Tuhan setiap siapapun mereka, Engkau yang memakai mereka ya Bapa, dengan setiap pekerjaan yang telah dia lalui Bapa. Mari Bapa Engkau berikan kepada mereka kepintaran Bapa, sehingga Bapa pemimpin daripada gugus depan ini Bapa dapat bersatu Bapa untuk menanggungi daripada wabah COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka Bapa, sanggupkan dan mampukan mereka Bapa untuk tetap lebih sabar lagi. Kami juga berdoa Bapa khususnya untuk para medis, para dokter dan para departemen kesehatan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kepada mereka hikmat ya Bapa. Biarlah Bapa, bukan dengan tangan yang kuat, bukan dengan kaki yang untuk datang kuat lebih daripada apa yang dia inginkan Bapa, tetapi mampukan dia Bapa dengan hati-Mu, dengan sukacita-Mu Bapa. Berikan dia hati untuk melayani setiap orang-orang Bapa. Berikan dia Bapa kesehatan Bapa, dikala dia juga berjumpa dengan keluarganya. Kami juga berdoa ya Yesus untuk saudara-saudara kami, mungkin bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara ya Bapa. Ya Yesus, penyakit ini mungkin tidak ada obatnya, tetapi kami percaya kepadamu ketika seluruh anak-anak-Mu berseru, mengaku dan bertelur, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan ketika mereka ada yang sakit, biarlah Bapa berikan mereka vitamin surga-Mu, sembuhkan mereka Bapa, lewat mimpi, lewat apapun itu Bapa. Nyatakan Bapa kuasa-Mu sungguh mulia di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya Bapa. Di dalam surga saat ini juga Bapa, kami berdoa ya Bapa, terkhususnya Bapa untuk setiap kami masyarakat Bapa. Mari Bapa sadarkan kami Bapa, bahwa pentingnya apa itu arti daripada protokoler kesehatan Bapa, sehingga Bapa kami tidak satu pun yang berbuat keonaran Bapa, sehingga kami dapat mematuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah kami Bapa. Sehingga Bapa kami percaya Bapa, COVID-19 ini Bapa tidak melalui negara kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa khususnya Bapa, begitu banyak Bapa berita yang tidak kami mengerti, tetapi kami berdoa Bapa khususnya untuk corona yang sekarang ini di Indonesia Bapa. Mungkin banyak para koruptor Bapa, tetapi kami meminta kepadamu ya Yesus,
berikan kepada mereka roh pertobatan Bapa. Sadarkan mereka Bapa bahwa Bapa, ini bukan waktu untuk mereka bercanda lagi, ini bukan waktu mereka untuk bermain lagi Bapa, tetapi Bapa Engkau yang memberikan kepada mereka Bapa kesadaran Bapa, sehingga kuasa-Mu Bapa nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Itu juga Bapa buat TNI, Polri, dan seluruh apapun itu yang ikut terlibat di dalam memberantas koruptor ini Bapa, Engkau juga yang memberikan kepada mereka kesehatan. Terima kasih ya Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Dengarlah setiap doa kami sebab kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Salam untuk kita semua, salam sehat. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Sebelum kita sampai kepada perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami, yang memungkinkan kami untuk berada pada saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami merasakan Tuhan tetap meneguhkan kami, menguatkan kami, memberkati kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih katanya 15,6 juta manusia Indonesia sekarang sedang mengalami apa yang disebut dengan stres. Sepertinya ketika kita membahas topik ini pada saat ini, saya rasa ini adalah sebuah topik yang menantang, mengingatkan kita bahwa sebenarnya pergumulan manusia tidak semakin berkurang kok. Bahkan dalam kehidupan orang beriman sekalipun, maka stres itu bukan hal yang bisa kita hindari. Jangan berpikir bahwa ketika kita membahas stres, maka sebenarnya orang Kristen itu terhindar. Tidak. Semua orang berpeluang masuk dalam keadaan stres. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris bilang, problems are a sign of life. Problem are a sign of life. Masalah adalah tanda adanya suatu kehidupan, ya. Jadi kalau kita masih hidup, maka kita akan menghadapi apa yang namanya masalah, ya. Tidak ada manusia hidup di muka bumi yang bebas daripada sebuah masalah. Kita akan membahas topik stres hari ini, dan saya rindu kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Allah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 43 ayat 5 rupanya mulai mengungkap apa yang sedang terjadi ketika manusia itu mengalami stres. Dia katakan dua hal di sana, yakni apa? Tertekan, dan kemudian apa? Gelisah, ya. Dan kemudian Mazmur pasal 43 ayat yang kelima memberikan sebuah solusi yang begitu clear, yang begitu jelas, dengan mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apa itu stres? Ya. Karena memang ini penting juga, ya. Kalau kita lihat dalam definisi, ya, maka stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan ataupun perubahan. Nah, saudara, simple, ya. Kalau terjadi sebuah ancaman, biasanya orang langsung stres.
Misalnya orang yang tidak pernah tampil di depan umum, tapi kemudian disuruh berbicara di depan umum, dia melihat orang banyak itu adalah tantangan, sehingga dia akan juga mengalami stres. Atau mungkin juga ada sebuah perubahan. Contoh tidak usah jauh, selama pandemi COVID-19 kita bisa melihat bahwa dari kebiasaan manusia bebas, sekarang semuanya harus di rumah. Maka banyak juga orang yang mengalami stres, termasuk anak-anak kita yang biasanya ke sekolah itu bergabung bersama dengan teman-temannya, tapi sekarang ini harus belajar di rumah, work from home. Ini masalah, ya. Sehingga apa? Jangan pikir bahwa hanya orang tua yang stres untuk saat sekarang, tapi semua anak-anak kita, mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat universitas, juga mengalami hal yang disebut dengan stres. Saudara, stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat orang putus asa, gugup, marah, ataupun sebaliknya bersemangat. Di sini kita tidak akan membahas masalah eustress, sebab memang ada juga stres yang memang membuat orang, memicu orang untuk bersemangat. Nah, saudara, apa hubungan antara stres dengan respon tubuh? Ya, biasanya saudara, kalau kita stres, maka itu akan memicu respon tubuh, baik secara fisik maupun mental. Kita bisa melihat orang yang stres itu biasanya napasnya bisa tersengal-sengal dan kemudian denyut jantungnya cepat, atau juga ototnya bisa menjadi kaku, tekanan darah juga bisa meningkat. Berbahaya loh sebenarnya. Sehingga kadang kalau kita lihat saudara, kok saya ini kok cepat kali ya rasanya capek, kok sepertinya leher saya ini kok keras sekali begitu ya. Tidak adanya sebenarnya leher orang keras. Mungkin dia sedang mengalami stres, itu saya rasa ya. Nah, saudara, gejala stres mari kita coba lihat ya. Yang pertama, biasanya orang yang stres itu mudah sekali gusar. Ya. Jadi jangan kira kalau misalnya orang terus misalnya jalan-jalan ke sana kemari ya, dan kemudian tidak bisa tenang, itu pertanda dia sehat. Tidak. Sebab itu juga mungkin adalah pertanda dia sedang stres, atau juga mungkin frustasi. Suasana hati yang berubah, itu yang disebut dengan istilah moody ya. Kadang-kadang bisa begitu ya, luar biasa meledak-ledak, tapi kadang-kadang begitu lambat ya. Sulit sekali baginya untuk menenangkan pikiran. Kemudian dia rendah diri. Bisa juga kemudian dia mengalami perasaan feel alone. Dia merasa sangat sendiri sampai ke tahap loneliness. Kemudian dia merasa hidupnya itu tidak berarti. Dia bingung, dia confused. Kadang dia hilang kendali ya. Kadang dia menghindari diri dari banyak orang ya. Ini adalah gejala emosi orang stres. Kita lihat misalnya yang lain, gejala fisik apa saja ya. Gejala fisik itu terlihat dari sepertinya dia sering lemas, kemudian pusing ya. Kemudian dia bisa juga mengalami migrain, sakit kepala, kadang juga muncul masalah pencernaan, dia bisa mual dan kemudian juga bisa diare, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek, gangguan tidur, hasrat seksualnya menurun, tubuhnya gemetar, kadang kupingnya itu bisa berdengung, kaki tangan terasa dingin dan kemudian mengeluarkan keringat, atau mulut kering dan sulit untuk menelan. Wih, kita sadar sekarang rupanya ketika orang itu stres, banyak sekali gejala-gejala yang terlihat dari tubuh manusia itu. Bahkan bagi wanita ada kemungkinan dia akan mengalami gangguan menstruasi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah gejala fisik. Sekarang kita melihat gejala yang ketiga, yakni gejala perilaku ya. Ada kemungkinan dia mungkin sering sekali cepat lupa, kemudian sulit berkonsentrasi. Datang di kebaktian, ketika ditanya apa yang dia dapat, dia tidak tahu apa-apa. Pandangannya kosong begitu ya. Dan kemudian yang
nampak dari perilakunya itu dia sedikit memiliki pandangan yang negatif terhadap setiap orang. Dan yang selanjutnya, dia jarang bisa membuat keputusan yang baik. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih penyebab stres? Nah, ini penting nih. Karena orang Inggris bilang don't look at the fruits but look at the roots. Apa sih yang menjadi akarnya? Itu yang kita penting nih. Yang pertama, saudara, mungkin dia punya masalah di dunia pekerjaan atau juga dia tidak bekerja. Ya. Sehingga ketika dia tidak memiliki pekerjaan, pikirannya menerawang ke sana kemari. Atau mungkin ketika dia kerja, maka beban kerja di tempat dia bekerja itu sangat banyak. Yang kedua, mungkin orang akan memasuki dunia wawancara. Atau mungkin kalau seorang pertua, dia sedang ditugaskan untuk memimpin liturgi dari mimbar, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Maka itu juga mulai memacu stresnya. Yang selanjutnya, ini bagi para pasangan, bertengkar dengan pasangan itu menduduki tempat stres yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga, jagalah keharmonisan keluarga kita supaya memang stres tidak melanda kita. Nah, selanjutnya kembali, mungkin ada beberapa orang juga stresnya itu akibat daripada pelecehan seksual. Itu biasanya berlaku bagi anak perempuan. Ketika dia dilecehkan secara seksual, itu membuat betul-betul dia mengalami depresi, stres yang sangat luar biasa besar. Perceraian juga menduduki tempat di mana orang bisa mengalami stres yang cukup berat. Atau ada masalah yang sedang dilaksanakan di pengadilan dan kita itu adalah orang yang di dalamnya ikut bermasalah. Atau ada satu jenis penyakit yang cukup berat yang sulit untuk disembuhkan. Nah, saudara-saudara, kita sekilas loh berbicara masalah stres, karena memang yang paling penting kita sebagai orang Kristen yang terus melayani, maka tentu kita mulai berbicara masalah prinsip-prinsip Alkitab dalam penanganan stres. Nah, ini ada beberapa prinsip yang sangat luar biasa di dalam Alkitab yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan stres. Yang pertama itu bukan klise, bukan mengada-ngada saudara, tapi pertama yang penting dalam prinsip Alkitab dalam penanganan stres itu adalah apa? Berdoa, ya. Alkitab sudah memberitahu kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab dialah pribadi yang sanggup memelihara kita. Ayat bacaan Alkitab kita hari ini jelas tadi berbicara masalah berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara, orang yang stres biasanya kecenderungannya apa? Dia suka mengambil seluruh beban itu menjadi beban dirinya sendiri, tidak melihat pribadi Allah yang menjaga dia 24 jam. Dalam Mazmur 121 dikatakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Saya mengajak saudara untuk membaca dalam Alkitab kita Mazmur 55 ayat yang ke-22. Dia berkata seperti ini, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Makin banyak berdoa, makin banyak tekanan yang akan turun. Makin banyak berdoa, makin banyak stres kita yang akan dieliminir. Saudara, yang kedua, saya rasa ini adalah sebuah hal yang perlu kita pikir, bahwa sebenarnya orang stres itu butuh komunitas.
Poin yang kedua dalam beberapa prinsip penanganan stres yang ditawarkan oleh Alkitab itu adalah apa? Mencari komunitas yang membangun, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika memang Alkitab dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ya. Mari kita buka Amsal yang ke-18 ayat yang ke-24 berbicara seperti ini, ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang ataupun ada komunitas di mana orang yang stres itu bisa memfasilitasi perasaannya, dia mampu mengeluarkan seluruh emosi yang negatif dalam dirinya, maka saudara, itu betul-betul menjadi teman yang bisa membuat stresnya itu bisa menurun. Sebab apa? Orang stres membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi saudara, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang stres, maka bawalah dia dalam grup atau dalam komunitas, dalam persekutuan, dan kemudian kita bisa mencoba mendengar apa yang menjadi persoalannya, sehingga grup itu menjadi grup terapi buat dia, ya. Yang ketiga saudara, mengucap syukur, ya. Don't tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Kita kecenderungannya banyak mengeluh kepada Tuhan tentang besarnya masalah kita. Kita banyak mengeluh kepada orang lain, bahkan kadang-kadang kita mengeluh setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Kenapa COVID ini terjadi? Kenapa penanganan COVID ini begitu hebat? Kenapa orang tak sadar kalau COVID ini berbahaya? Kenapa tidak banyak yang pakai masker dan lain-lain? Padahal sampai hari ini kita masih Tuhan berikan kekuatan, ya. Kita banyak mengeluh. Baik sehari ini saudara mengingatkan kita, mengucap syukur itu adalah prinsip dalam penanganan stres. Makin banyak mengucap syukur, makin jauhlah stres dari kita. Jangan tanya berapa besar masalah yang kau alami, tapi lihatlah betapa besarnya Allah yang mengerti kehidupanmu. Saat kita hanya berfokus kepada masalah-masalah kita, kemungkinan besar kita akan merasa semakin stres dan semakin kewalahan. Semakin kita melihat kebesaran Allah, semakin rileks kita menghadapi itu. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berbicara seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rupanya mengucap syukur saudara itu adalah hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah atas hidup kita, bukan mengeluh. Jangan mau menjadi orang Israel. Di tengah jalan sebelum sampai ke Kanaan, mereka banyak mengeluh, mereka banyak bersungut-sungut, sudah diberi makanan tapi mereka minta yang lebih baik. Ketika memang ada tantangan, mereka katakan lebih baik kita pulang ke Mesir. Stop. Banyak mengucap syukur. Itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Saudara, yang keempat, melihat masalah dalam perspektif Allah. Saudara, ada 12 pengintai. Dan kemudian dari 12 pengintai itu, saudara tahu, 10 mengatakan mari kita mundur. Sebab mereka tidak melihat pentingnya mereka untuk menguasai tanah yang sudah Tuhan janjikan.
Tapi dua manusia yang luar biasa itu, yakni Yosua dan Kaleb, yang dua menjadi pengintai yang hebat itu berbicara, kita harus maju. Sebab apa? Tuhan sudah menyerahkan tanah itu untuk kita. Kami sudah melihat bagaimana besarnya tandan daripada anggur-anggur. Tanahnya luar biasa subur. Dia tidak melihat bagaimana manusia raksasa di sana. 10 melihat manusia raksasa sebagai ancaman yang besar. Yang 2 melihat peluang yang begitu hebat. Siapa kita? Apakah kita adalah golongan 10 yang melihat manusia raksasa, atau kita 2 yang melihat peluang yang Allah siapkan, masa depan yang baik? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kelima, belajar dari proses yang dijalani. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari proses yang dijalani. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah tidak berarti membuat kita menjadi manusia pasif dan ceroboh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, saudara, yang paling hebat itu adalah kita sebagai orang percaya, Tuhan minta kita ini untuk terus survive, bukan pasif. Kalau satu ekor ikan di sungai, dia itu tetap ada pada posisinya sekarang, artinya dia tidak bergerak maju, maka otomatis dia akan dihanyutkan oleh aliran sungai. Saudara, kita dalam posisi stres. Tuhan minta kita juga belajar. Jika kita tidak belajar dari proses yang kita alami, maka dengan mudah stres itu akan kembali, bahkan kadarnya akan lebih tinggi. Dan kemudian kita kembali akan ambruk. Saya belajar kuat dari Alkitab, dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan mengizinkan pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berbicara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu pula Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan seberat apapun yang kita alami sekarang itu tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Kadang Tuhan itu memang suka melatih kita. Kadang kita seperti seorang anak yang merangkak. Dan kemudian ketika kita merangkak, mungkin kita berhadapan dengan benda-benda keras, sehingga ketika seperti baby tadi merangkak, kita juga mengalami kesakitan dalam bidang tulang kita. Tapi kemudian ketika kita terus melakukannya, tulang kita akan menjadi kuat. Seperti seorang anak yang sedang naik untuk belajar naik sepeda. Mungkin sekali waktu kita jatuh, bukan berarti jatuhnya kita itu membuat kita tidak akan berani untuk belajar naik sepeda. Tapi kadang Tuhan juga bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita jatuh, Tuhan minta kita naik, bergerak 5 kali lebih cepat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku semua, ketika kita jatuh 1 kali, Tuhan minta kita bangun 5 kali. Dan Tuhan, kita imani, tetap mengerjakan yang baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Kalau ada stres, belajarlah supaya kita makin kuat. Stres akhirnya menjadi sahabat yang membangun kita lebih dan lebih lagi.
Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh belajar kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan tidak minta kami untuk menjadi manusia yang banyak bersungut-sungut, menjadi manusia yang banyak mengeluh. Tapi Tuhan meminta kami untuk belajar dari setiap peristiwa yang ada. Stres tidak kami takutkan, tapi menjadi sahabat yang memacu kami untuk lebih maju, memacu kami untuk menjadi lebih ke depan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, meneguhkan kami, menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus bisa survive di tengah tekanan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menerima urapan dari Tuhan supaya kita mampu melayani, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita 1 minggu ke depan. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Yesus Kristus yang tetap setia melayani dan tetap setia menjalankan tugas untuk membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami supaya kami mampu mendengar suara Tuhan. Kami peka mendengar suara Tuhan dan mampu membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mata kita. Tuhan, urapi mata kami Tuhan, supaya mata kami tetap fokus tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Dan kami fokus untuk memandang begitu banyak tuaian yang siap dituai untuk dibawa kepada Tuhan. Dan mereka semuanya dapat diselamatkan, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami Bapa, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh dari Tuhan, supaya kami mampu Tuhan tetap setia menjalankan tugas kami karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami Bapa, supaya kami bisa senantiasa kata-kata berkat yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Segala ucapan atau perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Tapi kata-kata shalom, membawa damai sejahtera, itulah yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Tuhan, urapi otak kecil kami Bapa, supaya memori-memori buruk yang selama ini ada di dalam pikiran kami, semuanya kami putuskan di dalam nama Yesus. Tetapi memori yang indah, persekutuan yang indah bersama dengan Yesus Kristus, itulah yang ada di dalam memori otak kecil kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Marilah kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami Bapa, supaya kami siap senantiasa melayani, melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani setiap dan menopang setiap orang yang datang kepada kami untuk menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami seperti hati-Mu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan empati kepada setiap yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami Bapa, supaya setiap kutuk-kutuk yang pernah terjadi di dalam nenek moyang kami, penyembahan berhala, semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Segala kutuk diubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kaki kita. Tuhan, urapi kaki kami Bapa, supaya kaki kami tetap lurus jalan ke depan, fokus kepada panggilan Tuhan, kemana Tuhan utus kami untuk melayani, mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Biar kami siap Tuhan. Inilah kami Bapa, utuslah kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, banyak kuasa-kuasa roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang ingin mengintimidasi kami. Kami tolak kuasanya. Tidak ada serangan balik terhadap kehidupan pelayanan kami di Yayasan Sola Gracia, keluarga kami,
dan semuanya itu kami kebaskan di dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah menerima urapan dari Tuhan, dari ubun-ubun kepala sampai ujung kaki kami. Kami sudah menerima urapan itu. Biarlah urapan itu dapat kami pakai. Kami sebagai pendoa syafaat, karena kami tidak bisa melayani keluar dari rumah kami, tapi kami siap menopang bangsa dan negara kami melalui doa-doa syafaat kami, gereja kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Perlawanan kita bukanlah darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu, berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasunkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan kenakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, firman Allah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, dan roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh karena itu, aku mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Mari kita serukan. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu, aku mau bersorak-sorai, menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Mari kita serukan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu yang telah Kau pilih untuk melakukan semua kegiatan dan menerima berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima firman daripada Tuhan hari ini yang menjadi bekal kami. Berkati kami di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu juga semuanya kami yang ambil bagian di dalam ibadah kami hari ini, baik yang penipu sopan, pemegang laptop, penyampai firman-Mu, dan juga WL, dan juga pendoa sawara dan doa pembuka. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan-seruan doa kami, dan jadikan firman-Mu yang telah kami terima dari hamba-Mu hari ini menjadi bekal kehidupan kami di dalam kami melayani Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu itu agar dari setiap langkah kehidupan kami, dari perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami, bisa mencerminkan dari kehidupan kami sinar kemuliaan-Mu ada pada kami, sehingga dari kehidupan kami sehari-hari banyak orang yang ingin mengikut dan mengenal Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu, dan mampukan kami untuk setiap langkah kehidupan kami tetap mempermuliakan Tuhan. Inilah doa-doa kami Bapa, di dalam doa kami, ibadah kami hari ini. Bapa, kami panjatkan doa penutup kami ini melalui satu anak-Mu yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang hidup dan yang telah menuntun kami di dalam doa kami hari ini. Kami katakan bersama-sama, amin.